Oke, baik, terima kasih Heri. Nah, materi yang saya akan jelaskan pada saat ini itu merupakan materi yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi. Apa itu materinya? Materinya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sering kita jumpai ketika kita ingin membuat makalah, skripsi, proposal, atau yang lainnya. Daftar pustaka ini pun terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada pustaka berupa buku teks, yang kedua pustaka berupa abstrak, yang ketiga pustaka yang diambil dari internet, yang keempat pustaka berupa tugas skripsi, dan yang kelima pustaka untuk wawancara. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi ada pustaka berupa buku teks. Pustaka berupa buku teks ini disusun berdasarkan yang pertama nama pengarang, yang kedua tahun penerbit, yang ketiga judul, yang keempat nomor edisi, yang kelima nama penerbit, dan yang keenam tempat penerbit. Contohnya Ramadila Nadia itu sebagai nama pengarang. Tahunnya 2010, judulnya Program Evaluasi Keuangan. Edisi 3, nama penerbitnya Akara, dan tempat penerbitnya Jambi. Yang kedua ini pustaka berupa abstrak. Pustaka berupa abstrak ini disusun berdasarkan yang pertama nama pengarang, yang kedua tahun, yang ketiga judul tulisan, yang keempat keterangan, dan yang terakhir atau kelima nama penerbit. Nama pengarang Ramadila Nadia. Tahunnya 2010. Judulnya Manfaat Program Keuangan. Tangan abstrak, dan nama penerbitnya Akara. Yang kedua ini pustaka berupa abstrak. Pustaka berupa abstrak ini disusun berdasarkan yang pertama nama pengarang, kedua tahun, ketiga judul, keempat keterangan, dan kelima nama penerbit. Contohnya Ramadila Nadia tahun 2010, manfaat program keuangan, abstrak, Akara. Yang ketiga ini ada pustaka yang diambil melalui internet. Daftar pustaka yang diambil melalui internet ini disusun berdasarkan yang pertama nama penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul, yang keempat website, dan yang kelima diakses. Diakses ini ditentui kapan kalian menelusurin website itu. Contohnya Ramadila Nadia tahun 2010. Judulnya Kebahasaan Bahasa Indonesia. Websitenya www.pendidikan.com, dan diaksesnya pada tanggal 14 Desember 2020. Yang keempat ini ada pustaka berupa tugas skripsi. Pustaka berupa tugas skripsi ini disusun berdasarkan yang pertama nama penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul, yang keempat pernyataan tugas akhir, yang kelima pernyataan tidak diterbitkan, yang keenam nama fakultas, yang ketujuh nama perguruan, dan yang terakhir tempat. Contohnya Ramadila Nadia tahun 2020. Judulnya Kaidah Kebahasaan Bahasa Indonesia. Tugas akhir tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka berupa wawancara. Daftar pustaka berupa wawancara ini disusun berdasarkan yang pertama nama pembicara, yang kedua tahun, yang ketiga judul, dan yang keempat tempat. Contohnya Ramadila Nadia tahunnya 2020. Judulnya Penerapan Kebahasaan yang Benar dalam Kehidupan Sehari-hari. Tempatnya Jambi. Oke, sekian presentasi saya dan teman-teman pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.